Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan inovasi produk pangan berkelanjutan yaitu nugget kulit pisang. Namun sebelum lanjut ke materi ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Firdaus Ardiansyah dengan NIM 109082500-126. Dan ini teman saya Ferdinand Safarian dari NIM 109082500-154. Dan selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Nindiara Harita Yumna dengan NIM 1090825000138. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Ovian Rahir Indonesia dengan NIM 1090825061. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Abdillah Tama Arif di Gumilang dengan NIM 1090825054. Selanjutnya ada abstrak eksekutif. Nah, pada materi ini akan disampaikan oleh Ferdinand Axel. Baik, terima kasih. Abstrak eksekutif. Sumber masalah limbah dan kesehatan dari proyek kita pada ini itu adalah karena Indonesia produsen pisang terbesar, yaitu 9,26 juta ton per tahun 2024. Yang dimana menghasilkan lebih dari 2,9 juta ton limbah kulit pisang per tahun yang belum optimal dimanfaatkan. Konsumsi makanan cepat saji rendah serat memicu cukup banyak masalah kesehatan. Nah, maka dari itu solusi inovatif yang dari program ini kami menawarkan yaitu nugget kulit pisang sebagai pangan fungsional yang bisa mengubah limbah organik menjadi produk bernilai ekonomi tinggi, mendukung zero waste dan ketahanan pangan berkelanjutan. Nah, untuk metode pengolahannya kita akan menggunakan dengan cara perendaman air garam untuk mengurangi tanin, lalu pengukusan berkelanjutan untuk menggunakan selulosa, dan hasilnya nugget nabati tinggi serat, rendah lemak, dan palatable. Nah, untuk latar belakang dari proyek ini adalah karena pertama, limbah yang melimpah. Indonesia memproduksi pisang sebesar 9,26 juta ton pada tahun 2024. Diperkirakan menghasilkan lebih dari 2,9 juta ton limbah kulit pisang per tahun, dan limbah kulit pisang belum dimanfaatkan optimal, di mana hanya menjadi sampah atau pakan ternak bernilai rendah. Yang kedua adalah masalah kesehatan. Meningkatnya konsumsi makanan cepat saji atau fast food yang tinggi kalori namun rendah serat. Pola diet rendah serat memicu gangguan pencernaan dan penyakit degeneratif. Nah, solusi inovasi dari nugget ini adalah pertama, transformasi nilai limbah untuk mengubah kulit pisang menjadi produk pangan bernilai ekonomi tinggi. Yang kedua, meningkatkan konsumsi serat, memudahkan masyarakat mengonsumsi serat tanpa perubahan drastis dari pola makanan. Yang ketiga adalah metode pengolahan khusus untuk mengurangi tanin dan melunakkan selulosa untuk tekstur menyerupai serat daging. Keempat, produk nabati sehat, menghasilkan nugget rendah lemak, kaya serat, dan palatable. Yang kelima, dampak lingkungan dan sosial, mendukung zero waste, ketahanan pangan, dan mengurangi limbah organik rumah tangga dan industri. Oh ya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya di sini adalah mengenai keunggulan dan USP atau Unique Selling Proposition. Yang pertama yaitu gizi superior. Kandungan serat lebih tinggi dibandingkan nugget konvensional. Yang kedua adalah ekonomi sirkular untuk mendukung prinsip zero waste dengan memanfaatkan limbah kulit pisang. Yang ketiga adalah fast food sehat, alternatif untuk lauk praktis, ekonomis, namun tetap sehat dan ramah lingkungan.
Selanjutnya yang keempat adalah pemberdayaan, berpotensi untuk menciptakan rantai pasok baru dengan UMKM lokal untuk pengolahan bahan baku. Selanjutnya adalah untuk kemutakhiran iptek yang diadopsi. Yang pertama di sini terdapat mixer untuk mencampur adonan kulit pisang dengan tepung, bumbu, dan bahan pingkat hingga konsisten. Yang kedua adalah steamer untuk menggunakan serat selulosa kulit pisang melalui pengolahan hidrotermal menyerupai serat daging. Selanjutnya adalah blender, digunakan untuk menghancurkan kulit pisang hingga halus dan homogen setelah perebusan atau pengukusan. Selanjutnya, yang terakhir adalah timbangan, digunakan untuk akurasi penimbangan bahan untuk menjaga konsistensi kualitas produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada teknologi dan proses pengolahan. Nah, dalam proyek ini kami menggunakan pendekatan yaitu zero waste processing dan modifikasi tekstur berbasis hidrotermal. Nah, alur produksinya yang pertama kami mempersiapkan sortasi dan pencucian kulit pisang. Yang kedua, blanching, yaitu pemanasan uap 85 derajat Celcius selama 5 menit untuk inaktivasi enzim penyebab pencoklatan. Nah, yang ketiga itu ada perlakuan khusus, yaitu kulit pisang direndam di air garam untuk menghilangkan rasa sepat dan pengukusan untuk melunakan selulosa. Nah, yang keempat itu ada pengolahan. Pengolahan ini menggunakan blender untuk menghaluskan dan untuk mencampurkan kulit pisang ini menggunakan mixer dengan tepung serta bumbu-bumbu lainnya. Yang kelima itu ada pencetakan dan pengukusan. Kami menggunakan steamer agar tekstur matang sempurna. Selanjutnya ada target pasar dan potensi bisnis. Target konsumen kami yang pertama ada institusi pendidikan seperti kantin sekolah atau kampus dan catering sehat. Yang kedua ada green consumers atau konsumen sadar lingkungan. Nah, strategi pemasaran kami menonjolkan narasi storytelling tentang penyelamatan lingkungan atau zero waste dan manfaat kesehatan. Potensi skalabilitasnya yaitu dapat dikembangkan dari skala home industry ke rantai retail besar. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita ke tahap pelaksanaan dari limbah ke nugget. Next. Nah, di sini ada step 1, kita masuk ke fase pra-eksperimen. Di sini ada dua langkah, yaitu kita pertama itu survei ke pasar. Nah, yang kedua itu pengadaan alat dan bahan tambahan. Nah, yang ke step kedua ini kita masuk ke fase produksi. Di sini kita membuat nugget dengan berbagai formulasi kulit pisang, biar itu teksturnya kita cari tekstur yang pas itu. Nah, yang itu mencari konsisten tekstur menyerupai daging gitu. Nah, yang ketiga ini kita masuk ke fase pasca produksi. Di fase pasca produksi ini kita harus pengujian daya simpan, shelf life, dan standarisasi kemasan. Nah, di sini kita akan lanjut ke siapa? Gumilang. Oke, jadi di sini adalah contoh desain produk nugget kulit pisang kami. Bisa dilihat jelas. Nah, untuk bahan dan desainnya sendiri adalah bahan baku utamanya kita menggunakan kulit pisang atau pisang raja atau pisang kepok, lalu tepung terigu, tepung tapioka, atau kita bisa menambahkan isolat protein kedelai. Lalu untuk bahan tambahannya itu ada bawang putih, garam, merica, penyedap, jamur alami. Untuk desain produknya bentuk ergonomis, stick atau persegi. Untuk kemudahan penggorengan dan pengemasan. Untuk desain kemasannya sendiri kita menggunakan plastik vakum, PE atau nilon dengan label INJ
tinggi serat, dan 0% kolesterol. Untuk formulasi dan karakterisasi fisiknya sendiri, yang pertama kami menguji substitusi kulit pisang. Kita mengontrol P0 25%, P1 50%, P2 75%. Dan untuk pengukuran karakteristik fisiknya, kita mengukur dari mulai kekenyalannya, kekerasan, daya kunyah, dengan TPA. Kita mengukur agar gimana nugget kulit pisang ini bisa dimakan dengan nyaman, aman, dan enak. Untuk ringkasan anggarannya dan jadwal kegiatannya. Rencana finansial operasional untuk peluncuran nugget kulit pisang. Anggaran biaya, kami memiliki maksimal biaya kami 10 juta dengan perkiraan pembagian graf biaya kami dengan seperti di gambar berikut. Untuk produksi sendiri bisa hampir mungkin sekitar 50% dan lain-lainnya bisa terlihat di grafnya. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Selanjutnya, rencana kami dalam 1 bulan untuk memproduksi nugget kulit pisang ini. Nah, minggu pertama ini kami melakukan persiapan dan pengembangan produk seperti riset pasar, anggaran, formulasi, resep, dan uji coba. Minggu kedua, kami melakukan persiapan produksi dan perizinan seperti pembelian alat, penataan dapur, pengurusan PIRT, dan pengurusan logo halal. Selanjutnya ada yang minggu ketiga kami berencana untuk produksi perdana dan uji kualitas. Nah, produksi batch pertama ini seperti kulit pisang ini kami melakukan uji lab dan perbaikan. Dan minggu keempat ini kami melakukan pemasaran dan komersialisasi dengan konten promosi, setup platform, penjualan aktif, dan yang terakhir evaluasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat-kat ya. Guys. Penutupan tok. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikat bae lah. Pirang menit? Rolas pas wis. Minimalnya berapa sih? 10 ya? Betul, sudah tepat Kak. Betul aja dari sama kita nih. Ada sabar ya. Jelas ya? Kemudian pada nutupi TV-nya kok ya? Sabar. Posisi ini. Iya kok. Jadi ini nutupi kok. Gak usah pakai suara pihak. Main jelas. Terserah sih. 12.57. Ini jalannya kapan sih? Ada HP. Sampai dulu ya. Sampai dulu. Kamar mandi, suwe. HP-nya dia. Bisa ngobok.